Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan sedikit membaca tafsir surah Al-Asr dari kitab Tafsir Juz' Amma karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan al-'asr, demi masa. Al-'asr terjemahannya adalah masa, waktu. Wal 'asru qila innal murad bihi akhir an-nahar. Dikatakan bahwa makna dari al-'asr yaitu akhir siang, akhirun nahar, akhir waktu siang. Kenapa? Karena akhir waktu siang adalah yang paling utama. Yang paling utama dari siang itu adalah akhirnya. Dan solat al-asr dinamakan dengan solat al-wusta, yaitu al-fudla, solat yang paling utama. Karena al-fudla ini adalah mu'annas dari afdol, mu'annas dari kata afdol, fudla. Maka solat al-wusta yakni solat al-fudla, yaitu solat al-asr, sebagaimana dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ada juga yang mengatakan innal asra huwa zaman. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa al-asr maknanya adalah zaman, ya, secara umum. Kalau tadi ada pembatasan yaitu akhir daripada siang. Tapi ada yang mengatakan bahwa al-asr adalah zaman, waktu secara umum. Dan ini adalah pendapat yang paling tepat, ya. Bahwa Allah SWT berfirman dengan masa, dengan waktu ini karena memang padanya terdapat berbagai macam keadaan. Padanya juga terdapat berbagai macam perkara, kejadian-kejadian, ya. Bergantinya hari di antara manusia dan yang lainnya, yang ini terjadi dan bisa kita saksikan pada masa sekarang. Dan juga terjadi hal-hal ataupun pada masa-masa yang lampau. Maka al-asr di sini adalah waktu yang memang seluruh makhluk hidup pada waktu tersebut, ya. Dan waktu itu bermacam-macam. Terkadang kita mendapati waktu senang, waktu susah, ya. Terkadang ada peperangan, ada damai, ya. Terkadang kita sehat, kita sakit, ya. Terkadang di sana ada amal soleh yang bisa kita kerjakan. Namun sebaliknya terkadang ada amal yang buruk. Dan ini adalah terjadi pada waktu, terjadi pada masa, ya. Dan ini diketahui oleh semuanya. Kemudian Allah bersumpah
dengan ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Setelah Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan innal insana lafi khusr, atau Allah menegaskan ya bahwa sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Ya. Di sini yang dimaksud dengan manusia secara umum. Ya, manusia secara umum, laki-laki, perempuan, ya, yang tua, yang muda, semuanya. Ya, secara umum masuk semuanya. Bahwa semua manusia ini betul-betul dalam kerugian. Ya. Dan ini subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah yang mencakup segala keadaan manusia, betul-betul dalam keadaan merugi, dalam keadaan kekurangan pada setiap keadaannya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, kecuali nanti orang-orang yang Allah kecualikan, kecuali nanti Allah yang mengecualikan beberapa orang dengan sifat-sifat yang nanti kita akan sebutkan dalam ayat ini. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa ya, semua manusia dalam kerugian, betul-betul dalam kerugian. Ya. Dengan berbagai macam keadaannya, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali yang Allah kecualikan dari orang-orang yang nanti akan disebutkan sifat-sifatnya. Dan dalam ayat ini terdapat tiga alat yang menegaskan, atau alat penegasan yang maknanya betul-betul kuat di sini. Yang pertama adanya sumpah al-qasam. Ketika Allah berfirman wal asr, di situ ada sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adanya inna. Ini inna termasuk alat yang digunakan untuk menegaskan, maknanya sesungguhnya. Kemudian yang ketiga ada alam, lafi khusr. Lafi khusr, ya, sungguh dalam kerugian. Ya, berarti di situ ada tiga alat yang mempunyai makna penegasan. Supaya apa? Supaya maknanya betul-betul sampai. Ya, supaya kita betul-betul merenungi bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Taib. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan semua manusia dengan segala kondisinya betul-betul terjerembab dalam kerugian, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kerugian ini mencakup segala keadaan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali nanti yang Allah kecualikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan juga saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Inilah sifat-sifat yang Allah sebutkan, yang dengan sifat-sifat itu Allah mengecualikan orang-orang yang betul-betul dalam kerugian di dunia dan di akhirat tadi. Maka mereka yang punya sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah ini keluar dari keadaan yang merugi tadi. Taib. Sifat yang pertama adalah al-iman, yaitu keimanan. Illal ladzina amanu. Ini sifat yang pertama. Tadi disebutkan ada 4. Yang pertama adalah masalah keimanan. Ya. Dan iman di sini adalah iman yang tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun juga. Tidak ada keraguan sedikit pun juga terhadap apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan, jelaskan. Itu terutama tentang apa? Rukun iman yang 6. Tatkala malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang keimanan. Ya. Tayyib. Kemudian di sana ada jawaban antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya.
Bahwa yang namanya keimanan itu atau iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman juga kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ya, beriman kepada qadar. Maka ketika seseorang beriman dengan rukun iman yang 6 ini, tidak boleh sedikit pun ada keraguan pada hatinya. Harus betul-betul mengimani 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun juga. Enggak boleh ada syak, taraddud, ya, ragu-ragu, enggak boleh. Ya. Karena kalau ini ternyata masih ada, nanti bermasalah. Ya. Karena kita ingin apa? Kita ingin keluar dari keadaan kerugian yang betul-betul nyata. Innal insana lafi khusr tadi, baik di dunia ataupun di akhirat, dengan segala kondisinya. Maka kita harus memiliki sifat yang pertama adalah keimanan, yaitu hendaknya kita menjadi orang-orang yang beriman dengan rukun iman yang 6 yang disebutkan tadi dalam hadis Jibril, dengan keimanan yang sempurna, tanpa keraguan sedikit pun juga. Kemudian dalam masalah ini terdapat 3 golongan manusia dalam masalah keimanan ini. Yang pertama adalah seorang yang mukmin khalisul iman, imanan la syakka fihi wala taraddud. Itu seorang yang beriman yang betul-betul mengimani 100% dengan keimanan yang sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Golongan yang kedua, kafirun jahid mungkir. Ya, terhadap masalah keimanan, golongan yang kedua ada orang yang kafir, yang jahid, yang mungkir. Orang kafir yang mengingkari. Ya, mengingkari rukun iman ini atau mengingkari masalah keimanan ini. Kemudian golongan yang ketiga ada mutaraddid. Ada orang yang ragu-ragu. Dia mengimani tapi masih ada keraguan. Dan yang selamat dari 3 golongan tadi adalah golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beriman, yang dia betul-betul mengimani rukun iman yang 6, ya, dengan keimanan yang sempurna, tanpa keraguan sedikit pun juga. Tanpa keraguan sedikit pun juga. Maka janganlah kita menjadi golongan yang kedua, naudzubillah min dzalik, yaitu kafir jahid mungkir, orang kafir yang mengingkari. Dan jangan pula menjadi golongan yang ketiga, yaitu orang yang mutaraddid, ada keraguan pada keimanannya terhadap rukun iman yang 6. Sempurnakan keimanan kita dengan keimanan yang 100% yakin, dengan keimanan yang menghujam di dalam hati kita terhadap rukun iman yang 6 tersebut. Ya. Maka disebutkan di sini wan naji min haula'il al-qismul awwal alladhi yu'minu imanan la taraddud fihi. Ya, maka yang selamat adalah golongan yang pertama, yang mereka mengimani, ya, dengan keimanan yang tanpa sedikit pun keraguan padanya. Yu'minu biwujudillah, beriman dengan adanya Allah, wa rububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini, menciptakan matahari, langit, bumi, menurunkan hujan, ya, mengatur alam semesta, menerbitkan matahari dari arah timur di pagi hari, kemudian menenggelamkannya di waktu sore atau menjelang malam, kemudian muncul rembulan, bintang-bintang. Itu hanya Allah yang mengatur semuanya. Kita mengimani rububiyah Allah, dan juga mengimani uluhiyah Allah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak boleh seseorang kemudian berbuat syirik, menyembah Allah dan juga menyembah yang selain Allah, itu syirik. Ya. Atau murni menyembah selain Allah, itu juga syirik, sama saja. Ya. Kemudian juga mengimani asma Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian juga mengimani para malaikat, yang mereka adalah masuk dalam alam gaib, ya, para malaikat. Allah telah menciptakan mereka dari cahaya, dan Allah membebani mereka dengan amal-amal yang sebagian diketahui, ya, diketahui karena berdasarkan dalil-dalil yang ada,
Ya. Namun sebagian juga tidak diketahui. Misalkan Jibril alaihissalam, maka tugasnya atau amalnya adalah membawa wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasul. Ada namanya Mikail yang dibebani tugas untuk menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada Israfil yang ditugasi untuk meniup sangkakala, ya, trompet. Baik. Tatkala hari kiamat kelak atau nanti ketika hari kebangkitan, ketika manusia mati semua kemudian dibangkitkan, maka di situ akan ada peniupan juga trompet, peniupan yang kedua. Itu siapa tugasnya? Tugasnya Israfil. Ada Malik, ya, malaikat bernama malaikat Malik yang tugasnya adalah, ya, menjaga neraka. Ada Ridwan yang tugasnya menjaga surga. Di antara malaikat juga ada yang kita tidak mengetahuinya, tidak mengetahui nama-nama mereka dan tidak mengetahui pula tugas-tugas mereka. Tayyib. Namun yang jelas di sana ada sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis hasan gharib, ya, annahu ma min mawdi'in arba asabi fis samai illa wa fihi malakun qaimun lillah aw raqi'un aw sajidun. Bahwasanya tidak ada tempat, ya, sejauh 4 jari di langit sana kecuali padanya ada malaikat. Malaikat yang apa? Menegakkan perintah Allah, atau malaikat yang ruku, atau malaikat yang sujud. Berarti kalau demikian betapa banyaknya jumlah malaikat. Namun sebagian besar kita tidak mengetahui namanya dan juga tidak mengetahui tugas-tugasnya. Dan kita mengimani dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada setiap 4 jari, ya, di langit sana ada malaikat yang taat melaksanakan perintah Allah, ada yang selalu sujud, ada yang selalu ruku. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis barusan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik. Kemudian kita juga mengimani dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Mengimani dengan rasul-rasul yang mereka ini ada yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan ini kita mengetahui nama-namanya berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kita mengimaninya tanpa keraguan sedikit pun juga. Namun ada juga yang tidak Allah kisahkan kepada kita. Nah, ini kita mengimani secara ijmal, secara global, ya. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak mengisahkan kepada kita semua kabar-kabar para rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 78, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Di antara para rasul itu ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan ada juga di antara mereka yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya, jika Nabi Muhammad SAW saja tidak Allah kisahkan kepada beliau semua rasul, maka apalagi kita. Namun kita mengimaninya secara global. Adapun yang disebutkan namanya secara terperinci, kita mengimaninya secara terperinci juga. Ya, mengimani bahwa di sana ada nabi yang namanya Nuh karena memang Allah menyebutkannya. Ada yang namanya misalnya Ibrahim karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Jadi langsung mengimani secara muayyan, secara personalnya. Adapun yang tidak disebutkan, kita juga mengimani secara global. Kemudian juga kita mengimani dengan hari akhir. Adanya hari akhir, yaitu hari kebangkitan. Ketika manusia bangkit dari kuburan mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama di dunia. Mereka bangkit dari kuburan dalam kondisi apa? Khufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dalam kondisi mereka khufat, tidak beralas kaki, urat, tidak berpakaian, ghurlan, ya, tidak dikhitan atau belum dikhitan, dan dalam keadaan buhman, tidak mempunyai harta.
Jadi manusia bangkit dari kuburan ketika sangkakala atau trompet ditiupkan oleh Israfil alaihissalam kali yang kedua. Manusia bangkit dari kuburan mereka dengan kondisi 4 sifat tadi, yaitu tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak mempunyai harta benda. Tayyib. Ini kemudian menjadi muskilah bagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala mendengar kata-kata tidak berbusana, tidak berpakaian. Ya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd?" Pada hari itu, hari kebangkitan, ya, laki-laki dan perempuan masing-masing mereka melihat kepada yang lainnya. Apa jawaban Rasulullah? Qala al-amru a'dhamu min dzalik. Perkaranya pada hari itu lebih berat, lebih dahsyat, lebih agung, lebih besar daripada hanya sekedar ngelirik-ngelirik. Ya. Jadi masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak sempat untuk melihat atau melirik saja sebagian temannya yang tak berbusana itu. Ya, kenapa? Karena mereka tahu ini perkara yang sangat berat pada hari itu, pada hari berbangkit. Masing-masing akan dihadapkan dengan amalan mereka, dan itu berat. Ya. Ini adalah makna dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Ibunda Aisyah heran pada saat itu manusia dikumpulkan atau dibangkitkan dalam kondisi tidak berbusana, ya, jadi itu sebuah pertanyaan yang wajar. Karena Ibunda Aisyah adalah seorang yang mempunyai sifat iffah, sifat malu yang sangat tinggi. Sehingga kemudian muncul di benak beliau radhiyallahu anha pertanyaan, "Ya Rasulullah, pada saat itu ketika mereka dibangkitkan, laki-laki melihat sebagian yang lainnya, juga perempuan bisa melihat kepada yang lainnya, kan gitu?" Ya, itu pertanyaan yang wajar. Ya, thayyib. Dan kita tahu bahwa Ibunda Aisyah adalah seorang wanita yang sangat senantiasa menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, ya, menjaga harga dirinya. Dan itu terbukti ketika Ibunda Aisyah masuk ke dalam kamarnya tatkala suaminya Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah meninggal, dikuburkan di dalam kamar Aisyah, dan juga ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga telah meninggal dunia. Maka kuburan mereka berdua berada di kamar Aisyah. Maka kemudian Aisyah ketika mau melepaskan bajunya mengatakan, "Ah, ini cuma kuburan, ya, suamiku dan ayahku." Namun tatkala Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia dan dikuburkan di samping Rasulullah, di sebelah kiri kuburan Rasulullah, karena yang di sebelah kanan adalah kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Ibunda Aisyah malu ketika masuk kamarnya mau menanggalkan pakaiannya. Malu. Kenapa? Ada kuburan Umar radhiyallahu anhu, padahal Umar telah meninggal dunia. Padahal Umar telah meninggal dunia, sudah menjadi mayat yang telah dikuburkan di dalam tanah. Tapi Ibunda Aisyah karena mempunyai sifat yang sangat tinggi dari sifat rasa malu ini, tidak mau melepaskan bajunya. Tetap dengan bajunya. Kenapa? Karena malu ada Umar. Bandingkan dengan wanita sekarang. Bandingkan dengan sebagian wanita muslimin sekarang. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan muslimat. Ya, sebagian ada yang berani menampilkan wajahnya yang cantik di Facebooknya, di Instagramnya, di video-videonya. Coba, lalu di mana rasa malu itu? Ya, di mana rasa malu itu? Ya, maka para hadirin sekalian, ya, hendaknya kita menjaga istri kita, anak perempuan kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, bibi kita, bahkan juga ibu kita, ya, agar menjaga iffah. Jangan sampai menjadikan pintu fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, apalagi sampai menampilkan di media sosial, dan jejak digital itu susah dihapus. Ya, kita khawatir itu akan menjadi dosa jariah bagi yang menguploadnya, dan juga bagi orang-orang yang mempunyai saham atau mempunyai andil dalam hal itu. Ya, hendaknya kita berhati-hati dalam masalah medsos ini, karena sekali lagi jejak digital itu susah untuk dihilangkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian
Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, wa minal iman bil yaumil akhir al iman bi kulli ma akhbaru bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Di antara keimanan kepada hari akhir adalah beriman dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah kematian. Ya. Fayajibu an tu'mina bi fitnatil qabri. Maka kita wajib mengimani di sana ada fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Yaitu sebuah ujian yang akan dilalui oleh semua orang yang meninggal dunia ketika dikuburkan. Ya, tatkala orang-orang mulai pulang dari kuburannya, kemudian si mayit didatangi oleh dua malaikat yang akan bertanya kepada si mayit ini tentang Robnya, tentang siapa Tuhannya, tentang apa agamanya, dan tentang siapa nabinya. Tiga hal ini dikenal dengan apa? Al-usul as-salasa. Tiga pondasi utama dalam Islam yang kita harus senantiasa belajar tentang al-usul as-salasa ini. Dengan begitu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan tatkala kita meninggal dunia kita bisa melalui fitnah kubur, bisa melalui pertanyaan dua malaikat tentang siapa Tuhan kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Ya. Jangan kemudian menghafalkan pertanyaannya. Man rabbuka rabbi Allah, dihafal. Man nabiyuka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka al-Islam dini, atau yang semakna dengan itu kata-katanya. Dihafal pakai bahasa Arab dengan sebuah harapan apa? Kita nanti setelah meninggal bisa menjawab itu karena kita sudah hafal di dunia. Tidak seperti itu. Ya, tetapi apa? Kita mempelajarinya. Siapa Allah Tuhan kita? Ya. Apa hak Allah atas kita? Ya, bagaimana tauhid kita kepada Allah, rububiyah Allah bagaimana, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Kita pelajari semampu kita selagi kita masih ada umur. Ya. Kemudian kita juga ingin mengenal lebih dalam siapa Rasulullah. Ya. Dan kita juga ingin mengetahui tentang bagaimana kandungan agama kita. Dengan seperti itu kemudian kita berusaha mengamalkannya dan bahkan mendakwakannya. Dengan seperti itu kita berharap nanti ketika kita masuk ke dalam kubur kita bisa menjawab dua pertanyaan dari dua malaikat tersebut yang isinya tiga pertanyaan ini. Ya, bisa menjawab dua malaikat ketika bertanya kepada kita tentang tiga pertanyaan ini. Ya, tidak kemudian mungkin ada sebagian yang bersikap konyol menyelipkan tulisan man rabbuka kemudian dijawab Allahu Rabbi dan seterusnya dalam sebuah kertas kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan dengan harapan nanti mayit bisa nyontek dengan tulisan tersebut. Tidak seperti itu ya. Tenang aja Mas, itu mayitnya sudah saya kasih contekan, di kain kafannya sudah saya selipkan tulisan. Ya, tidak. Pertanyaan di alam kubur adalah pertanyaan tentang keimanan, bukan pertanyaan tentang wawasan. Coba kita lihat orang-orang kafir zaman dahulu ketika ditanya siapa Tuhan mereka, ya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka menjawab dengan tepat Allah. Orang-orang kafir mereka menjawab dengan tepat Allah. Orang-orang musyrik pada waktu itu ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Namun apakah kemudian di alam kubur mereka menjawab dengan tepat? Tidak bisa menjawab. Jangankan orang kafir, orang muslim yang gemar bermaksiat saja kita khawatir dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat, apalagi orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Ya, padahal mereka di dunia bisa menjawab dengan tepat ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta misalkan, atau siapa yang menurunkan hujan dan seterusnya. Ya, siapa yang menciptakan gunung dan seterusnya, mereka bisa menjawab Tuhan dengan tepat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah mereka kemudian di dalam kubur bisa menjawabnya ketika ditanya man rabbuka? Tidak bisa, karena ini adalah berkaitan dengan keimanan, bukan berkaitan dengan wawasan. Ya, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan keimanan dan jawabannya pun juga keimanan. Tergantung dengan keimanan orang yang ditanya, mayit yang ditanya. Kalau keimanannya beres, maka insya Allah menjawab dengan beres. Namun jika bermasalah, ya maka kita berlindung kepada Allah dari permasalahan ini. Baik. Kemudian ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Kita juga diwajibkan beriman bahwa kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman dari taman-taman surga.
dan bisa juga menjadi hufrah min hufarin nar. Jadi kuburan itu bisa sebaliknya menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Ya, maka di antara doa yang sangat dianjurkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikanlah kuburan ayahku ini atau kuburan ibuku ini, misalkan jika itu ibu berarti qabroha seperti itu, ya, sebagai apa? Sebagai taman dari taman-taman surga. Dan jangan engkau jadikan ya Allah kuburan orang tuaku ini, ibu atau bapak, ya, satu jurang dari jurang-jurang neraka. Dan mintakan ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Ya. Jadi kita meyakini bahwa di alam kubur ada adab, ada sawab, ya, ada siksa, ada pahala, ya, ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Itu sebelum siksa neraka, sebelum nikmat surga. Maka terminal pertama kali yang akan kita singgahi setelah hidup di dunia adalah kubur, alam kubur. Disitulah akan ada 3 pertanyaan. Kalau kita lolos dari 3 pertanyaan, ya, kita sukses dengan menjawab 3 pertanyaan dengan tepat, dengan benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, kuburannya akan dijadikan nyaman, luas, ya, menjadi satu taman dari taman-taman surga. Ya. Kemudian kita diperlihatkan dengan tempat kembali kita nanti di akhirat kelak, yaitu surga, sehingga kita berkata kepada Allah, ya Allah, ya, segerakan datangnya hari kiamat, karena saya tidak sabar. Itu loh tempat kembali saya di surga, engkau telah perlihatkan. Namun sebaliknya, kuburan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang nifaknya nifak akbar, ketika masuk ke dalam neraka kemudian mereka tidak bisa menjawab 3 pertanyaan, ya, mereka kemudian dihantam, ya, dengan palu, dengan godam, sehingga kalau palu ini dihantamkan ke gunung yang kuat sekalipun akan hancur lebur. Ya, lalu bagaimana jika itu dihantamkan kepada daging manusia, kepala manusia, tubuh manusia? Hancur berantakan, sehingga kemudian menjerit dengan sekeras-kerasnya, sehingga jeritan itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Maka berhati-hati kalau misalkan dekat kuburan ada mayit yang baru dikubur, kemudian tiba-tiba ada hewan-hewan yang menjerit keras di situ, ya, bisa jadi dia mendengar, ya, mayit sedang disiksa di situ. Dan ada hikmahnya kenapa manusia tidak mendengar, tidak bisa mendengarkan hal itu. Ya, ini bentuk ujian untuk manusia. Coba kalau punya kemampuan untuk mendengar, mungkin saat itu juga banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam dan tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya sudah muslim misalkan. Atau mungkin semuanya jadi muslim, kemudian nanti bagaimana dengan fungsi-fungsi yang Allah siapkan berupa neraka, berupa surga? Kalau muslim semua, nanti neraka untuk siapa? Padahal Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali di situ ada faidahnya, ada hikmahnya. Ya, maka ini ujian. Ya, Allah tidak memberikan kemampuan kepada manusia bisa mendengarkan azab kubur. Ya, di sini adalah tak ujiannya. Dan supaya hidup manusia itu tenang. Ya, coba antum bayangkan kalau mereka bisa mendengar siksa kubur. Bagaimana rumah yang di samping kuburan? Nggak bisa tidur kelihatannya. Ya, di sini adalah letak, ya, hikmahnya bagaimana Allah SWT tidak memberikan kemampuan manusia mendengarkan siksa kubur. Kemudian maka kita sebagai seorang yang beriman, ya, dengan rukun iman yang 6, kita juga mengimani hal-hal yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan yang Rasul sampaikan di dalam hadisnya yang sahih dan yang hasan, ya, tentang hal-hal gaib yang akan terjadi di kemudian hari, ya, sampai hari kiamat atau bahkan setelah hari kiamat, ya, setelah adanya kebangkitan manusia dan seterusnya. Kita mengimaninya tanpa keraguan sedikit pun juga, ya. Dan termasuk beriman kepada hari akhir juga, kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Ya, ini juga masuk dalam perkataan kita antuk minabillahi wal yaumil akhir. Masuk dalam perkataan atau hadis tadi. Ya, ketika kita mengatakan nu'min billahi wal yaumil akhir, maka di antara kelaziman mengimani hari akhir adalah kita mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian kita mengimani dengan
qadar, yaitu takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita mengimani bahwa Allah SWT telah mentakdirkan, ya, telah mentakdirkan segala sesuatu. Yaitu tatkala Allah menciptakan makhluk yang bernama Al-Qalam. Setelah itu Allah perintahkan kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Ya. Qala, maka Al-Qalam berkata, wa madza aktub? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan kepada Al-Qalam, ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pena, maka Allah kemudian perintahkan kepada Al-Qalam, ya tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Fajara fitil kasa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka kemudian Al-Qalam menuliskan semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka kita mengimani semua, ya, semua dari rukun iman yang 6 itu tanpa keraguan sedikit pun juga. Ya, dengan keimanan yang sempurna 100%, nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Ya, nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Maka keimanan, ya, dalam ayat illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman, itu mencakup keimanan dengan rukun iman yang 6 yang telah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Jibril, ya. Dan juga ya masuk ke dalamnya adalah keimanan dengan hal-hal yang ghaibiyat, ya, hal-hal yang gaib, ya. Seperti tadi yang disebutkan tentang surga dan neraka, di sana ada siksa kubur, ya, ada nikmat kubur, itu masuk kepada iman kepada hari akhir, atau beriman kepada apa-apa yang telah Rasul sampaikan dari hal-hal yang gaib. Kemudian sifat yang kedua adalah yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah kecualikan dari sifat yang benar-benar merugi di dunia dan di akhirat setelah sifat keimanan, yaitu wa amilus solihat. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, wa amilus solihati, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan amal soleh, baik berupa sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, silaturahmi, dan yang selain itu. Mereka tidak mencukupkan dengan sekedar mengimani di dalam hati saja, namun lebih daripada itu mereka juga mengaplikasikannya di dalam perbuatan sehari-hari, sehingga mereka melahirkan amal-amal soleh. Ya. Jadi keimanan itu tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati, kemudian kita ucapkan, tidak cukup. Harus ada aplikasi di dalam tindakan yang nyata. Ya. Kalau kita beriman, ya, kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, tuh ada duri di pinggir atau di tengah jalan, singkirkan. Karena itu bagian daripada keimanan. Ya, jangan malah membuang bangkai tikus di jalanan. Jangan malah membuang bangkai ular di jalan. Banyak ya. Atau ada beberapa kasus gitu. Ya, seakan-akan jalan itu sudah disepakati kuburannya bangkai tikus sama bangkai ular gitu ya. Kenapa enggak kemudian hal-hal yang mengganggu manusia itu, ya, kita buatkan tempat, kita gali tanah sedikit, kemudian masukkan bangkai tikus, bangkai ular, dan bangkai yang lainnya, sehingga tidak mengganggu manusia ketika mereka sedang melewati jalan tersebut. Ini yang terjadi adalah kita mendapati sebagian orang melemparkan bangkai tikus karena kemalasan mungkin, melempar aja ke dalam atau ke tengah-tengah jalan. Ya, kemudian itu mengganggu, jelas itu sangat mengganggu sekali. Ya, baik baunya ataupun mungkin bisa jadi terjadi kecelakaan gara-gara menghindari, ya, bangkai tersebut, baik bangkai ular, bangkai tikus ataupun yang lainnya. Padahal di antara keimanan adalah kita kita membuang duri dari jalan, membuang gangguan dari jalan. Kita praktekkan, kita aplikasikan. Jangan justru malah kita membuat masalah di tengah jalan. Ya, seperti tadi membuang bangkai tikus di jalanan atau bangkai ular ataupun yang lainnya. Taib. Dan amal soleh ini, ya, mencakup dua hal. Tidaklah sebuah amal disebut dengan amal soleh kecuali di sana ada dua hal. Yang pertama, al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Dan insya Allah antum sudah banyak yang tahu masalah ini. Ya, artinya apa? Sebuah amal dikatakan sebagai amal soleh harus dibangun di atas keikhlasan.
Ya. Bahwa ini adalah hanya milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tidak untuk beriak-riak, tidak untuk sesuatu yang lain, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus ada mutaba'ah Rasul alaihi salatu wasalam. Harus ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada dua hal itu, sebuah amal dikatakan dengan amal soleh. Namun jika salah satunya tidak ada, maka tidak disebut dengan amal soleh, walaupun secara dohir orang yang mengerjakannya betul-betul misalkan khusyuk, sholatnya khusyuk secara dohir. Namun jika tidak diniatkan ikhlas, dan yang mengetahui keikhlasan adalah Allah, kemudian setelah itu orang tersebut, dan kita tidak mengetahui hati seseorang atau isi hati seseorang, ya maka kita menghukumi secara dohir. Namun Allah Maha tahu, ya maka Allah yang kemudian akan memberikan penilaian, ini orang ini betul-betul ikhlas atau tidak. Ya, maka jika ikhlas, insya Allah ini bagian daripada amal soleh dengan dibarengi apa? Mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mencontoh Rasul di dalam amal soleh tersebut, dalam ibadah tersebut. Maka jika salah satunya tidak ada, ini tidak masuk dalam definisi amal soleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Ana aghnas syuraka'i minasyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku, kata Allah, yang paling tidak membutuhkan ya kesyirikan. Ya. Aku adalah yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Barang siapa yang melaksanakan amalan di situ dia berbuat kesyirikan, maka aku tinggalkan orang tersebut dan kesyirikannya. Jadi Allah tidak butuh amalnya tersebut. Maksudnya apa? Allah tidak terima amalnya, karena orang ini telah berbuat sekutu. Seperti tadi, ketika misalkan beribadah dengan supaya ingin dipuji oleh seseorang, oleh manusia, berbuat riya, atau beramal namun tidak murni untuk Allah. Ya, seseorang yang misalkan menyembelih, ya, kemudian dia baca bismillah, bismillah, Allahu Akbar, bahkan bertakbir pula. Namun kemudian setelah itu apa? Dia tunjukkan sembelihan itu untuk selain Allah. Maka inilah kesyirikan. Walaupun dia secara dohir melafadzkan bismillah, tetapi kemudian dia apa? Jadikan ini sebagai sesembahan untuk selain Allah, untuk selain Allah. Maka ini adalah syirik, tidak boleh. Walaupun dia secara dohir mengucapkan bismillah. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Taib. Kemudian bahkan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin contoh-contohnya, ya. Kita ambil sebagian saja. Jika ada misalkan Anda sholat, ya, berbuat riya supaya dipuji manusia, ya, atau sedekah supaya dipuji manusia, menuntut ilmu supaya dipuji manusia, silaturahmi supaya dipuji oleh manusia, ya, maka ini tertolak. Ya, kenapa? Karena tidak dibangun di atas keikhlasan. Walaupun secara dohir ini adalah seakan-akan amal soleh, kan gitu, secara dohirnya. Begitupun dengan masalah mutaba'ah atau ittiba, ya. Ini harus mencontoh Rasulullah SAW. Karena kalau tidak mencontoh Rasul sudah memberikan sebuah hukum, ya, penghukuman. Apa itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang di situ tidak ada, ya, petunjuk dari kami, kata Rasul, maka amalannya tertolak. Maka harus ada dua syarat dari sebuah amal supaya amal ini dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mencontoh Rasulullah SAW, tidak mengurangi, tidak menambahi. Dan itu mudah sekali, insya Allah. Jadi Islam ini adalah mudah. Taib. Kemudian sifat yang ketiga yaitu watawasau bil haq. Ya, mereka adalah yang dikecualikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang betul-betul merugi di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang dikecualikan setelah adanya sifat keimanan, adanya sifat mengamalkan amal soleh, yaitu watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Ya, saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Dan makna al-haq di sini adalah asyar'u. Makna al-haq di sini adalah asyar'u, yaitu syariat. Watawasau bil haqi ay watawasau bis syar'i.
Ya, saling memberikan wasiat dengan agama kita ini. Ya, bagaimana Islam memberikan ta'alimnya, ajaran-ajarannya, ya, dalam segala perkara. Jadi setiap kita ya memberikan wasiat kepada teman kita sesama muslim, ya jangan sampai dia ini berbuat gulu dalam melaksanakan perintah Allah, ya, atau malah sebaliknya, ya, tafrid, ifrat, tafrid, ini dua-duanya tidak baik, ya. Ada yang gulu berlebihan, ada yang mufarrid, apa itu? Yang meremehkan, menyepelekan perintah Allah atau menyepelekan larangan Allah. Ini tidak dibolehkan. Tidak boleh kita dalam melaksanakan agama ini secara hulu berlebihan sehingga kemudian malah terjatuh kepada hal yang tercela. Contohnya apa? Kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, ini sebuah kewajiban. Tetapi tidak boleh pemuliaan kita kepada Nabi melebihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh kemudian menjadikan Nabi sebagai sesembahan sehingga kemudian terjatuh kepada menyembah selain Allah, naudzubillah min dzalik. Dan tidak boleh kemudian kita malah meremehkan Rasulullah dengan perkataan seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal, Muhammad adalah manusia biasa. Seakan-akan seperti kita gitu, manusia biasa yang tidak perlu kemudian kita bela, tidak perlu kita hormati secara layak sebagai utusan Allah. Ya, jadi kita tidak boleh seperti misalkan orang-orang yang berlebihan, ya, namun juga tidak boleh juga meremehkan. Ya, ini salah satu contoh saja. Jadi ibadah itu sesuai dengan contohnya, proporsional, ya, tidak lebih tidak kurang. Baik. Jika ada teman kita yang lalai dengan kewajibannya, ya kita ingatkan, ya akhi, ini kewajiban, mari ditunaikan. Ya. Jika ada di antara mereka yang terjerumus kepada hal yang haram, maka kita berikan nasihat, ya akhi, ya jauhilah hal yang haram ini, jangan engkau laksanakan. Ini adalah bentuk daripada tawasi bil haq, ya, dan yang sejenisnya. Sehingga seorang muslim tidak hanya bermanfaat bagi dirinya saja, namun juga bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi sesama muslim. Kemudian sifat yang terakhir yaitu watawasaw bis sabr. Apa maknanya? Yusi ba'duhum ba'dun bis sabri, yaitu sebagian kita memberikan wasiat, nasihat untuk bersabar. Ya, apa itu sabar? Yaitu menahan diri kita dari hal yang tidak layak untuk dilakukan. Menahan diri kita dari hal yang tidak layak untuk dilakukan. Kemudian ahlul ilmi membagi sabar menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar tatkala menghadapi takdir dari Allah. Ya, terutama takdir yang buruk. Ya. Begitupun juga dengan takdir yang baik, karena sebagian ada orang yang mungkin mendapatkan takdir yang baik tidak bisa mensyukurinya dengan baik. Ya, berarti ini kurang sabar. Ya. Baik. Maka sabar dalam ketaatan contohnya apa? Contohnya kita dalam menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini kita harus sabar. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, kemaksiatan misalkan. Maka kita harus sabar ketika jiwa kita mendorong kita untuk melihat hal yang tidak Allah bolehkan, ya kita katakan kepada diri kita, wahai jiwa sabarlah, kan gitu. Ini adalah dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Maka Anda harus bersabar di dalam meninggalkan hal yang Allah larang ini. Kita nasihatkan ke teman kita yang terjatuh misalkan, atau mau terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kita tahu, kita cegah. Ya akhi, ini adalah sesuatu yang Allah larang. Ya, maka bersabarlah untuk meninggalkannya. Sebagaimana kita juga bersabar tatkala melaksanakan perintah yang Allah perintahkan seperti sholat 5 waktu ataupun kewajiban yang lainnya. Ya, adapun sabar yang terakhir adalah sabar tatkala kita mendapatkan takdir dari Allah SWT, apapun bentuknya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Umumnya orang yang mendapatkan takdir yang baik mungkin bisa dia bersabar. Tetapi ya banyak sekali orang yang mendapatkan takdir yang buruk dia tidak bisa bersabar. Terkadang ada perasaan tasakhut, apa itu? Tidak ridho terhadap takdir itu. Ya. Atau juga tidak sabar, ya, al-jaza, ya. Maka ini harus kita ingatkan bahwa kita harus bersabar di dalam menjalani takdir ini, apapun bentuk takdirnya, karena ini adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah, bukan menurut kacamata manusia. Dan kita harus husnudzon bahwa apapun yang menimpa kita itulah yang terbaik.
Ya, terkadang hikmah itu kita tidak bisa mencernanya. Ya, terkadang hikmah itu kita tidak bisa mencernanya. Namun kita yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Ya, bagaimanapun keadaan kita, selagi kita masih dalam keimanan kepada Allah, selagi masih ada tauhid, selalu kita berusaha untuk iltizam dengan sunnah, ya, dengan manhaj yang sahih, maka apapun yang menimpa kita, insya Allah itulah yang terbaik bagi kita menurut kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang kita merasakan hal yang berat, namun kita harus bersabar. Baik. Ikhwafidin azanallahu wa iyyakum. Ya, jika ada pertanyaan kesabaran apakah yang paling berat bagi kita, maka di sini Syekh Utsaimin menjawab, ya berbeda-beda. Terkadang ada orang yang dia kuat dalam menjalankan ketaatan, dia bersabar. Namun orang ini ternyata tidak sabar dalam menjauhi larangan Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang bersabar kuat dalam menjauhi larangan Allah, namun dia tidak kuat dalam menjalankan perintah Allah, tidak sabar. Ya. Atau ada orang yang tidak kuat ketika menghadapi apa? Takdir dari Allah, dia tidak kuat. Padahal dia kuat di dalam apa? Di dalam bersabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi berbeda-beda kasusnya seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan terakhir kita bacakan di sini ada qaul Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu taala, tatkala beliau mengatakan laulam yunzilillahu ala ibadi hujjatan illa hadhi surah lakafathum. Ya. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Asr ini surat yang sangat penting, sehingga beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jika seandainya Allah SWT tidak menurunkan hujjah bagi hamba-hambanya kecuali surat ini saja, surat Al-Asr, lakafathum, maka ini telah mencukupi mereka hamba-hamba Allah. Maksudnya apa? Mencukupi dari sisi mau'idah, dari sisi nasihat kepada mereka hamba-hamba Allah, ya, supaya mereka berpegang teguh dengan keimanan dan beramal soleh, kemudian mendakwahkan kepada Allah, dan kemudian juga bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Maka inilah 4 sifat yang Allah kecualikan dari apa? Dari kerugian di dunia dan di akhirat yang menimpa semua manusia, kecuali mereka yang mempunyai sifat ini. Yang pertama apa? Sifat keimanan, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mengamalkan amal soleh. Yang ketiga, kemudian apa? Setelah mengamalkan, dia mendakwahkan, ya, mendakwahkan ilmunya, ya, memberikan nasihat kepada orang lain. Dan tidak harus dakwah itu memiliki ilmu yang banyak dulu baru dakwah, tidak. Bahkan kita memiliki sebuah nasihat, 1 kata, 2 kata, 1 kalimat, 2 kalimat, yang itu berupa nasihat kebaikan bagi teman kita, itu adalah masuk dalam kategori at-tawasi bil haq, ya, saling memberikan wasiat dengan kebenaran, dengan agama kita. Kemudian yang terakhir adalah kita bersabar di dalam jalan dakwah. Ketika kita berdakwah, kita harus bersabar, karena yakinlah setiap kebenaran yang didakwahkan, di sana akan ada rintangan, hambatan, akan ada cobaan. Ya, semakin besar cobaan itu, maka insya Allah semakin besar juga pahalanya. Ya, dan di hari-hari ini kita perlu untuk mengumpulkan kesabaran yang lebih kuat lagi, karena keadaan yang mungkin yang sedang melanda kita dan juga negeri kita dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus yang melanda dakwah sunnah. Kita harus lebih kuat lagi dalam mengumpulkan kesabaran dalam menghadapi ataupun menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ya. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya. Maka kita cukupkan di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.